kezaliman itu tidak hanya menimpa mereka pelaku, tapi bisa kita juga merasakan kan gitu kan. Misalnya kezaliman karena kebijakan tadi, ya kan. Makanya ya kenapa ini diperintahkan melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Nah, efek bagi kita ya melihat itu sebagai efek salawat ashgil, ya. Jadi wa ashghidadz zalimin bizzalimin, yang dimana orang-orang zalim orang-orang mazlumin yang di masyarakat secara umum gitu kan, mereka selalu melantunkan salawat ashghil, artinya berdoa ya semoga orang-orang zalim ya disebutkan juga dengan orang-orang zalim hari ini. Kalau memang semua partai politik itu menginginkan kebaikan bangsa, kebaikan rakyat, kenapa nggak dari dulu aja tuh orang-orang yang bersalah ini memang harus ditetapkan bersalah, ditegakkan, jangan nanti sekarang. Jadi saya itu cuma ingin bilang sama masyarakat jangan tertipu gitu loh. Betul. Karena di rezim ini misalnya banyak aksi-aksi penangkapan ini, itu kan sebenarnya kewajiban mereka sebagai siapapun yang berkuasa harus menegakkan itu, tanpa terdengar-ngaling, tanpa terdengar-ngaling, dan tidak perlu kita ini kehebatan fulan ini, rezim ini, ya kan, tidak ada spesial gitu loh, ya kan, itu adalah kewajiban yang harus mereka lakukan, ya kan. Nah, itulah adab politik dalam demokrasi yang sebenarnya hal yang sangat wajar sekali ya, sangat wajar sekali. Tetapi ya kita melihat sebagai rakyat ini adalah sangat memalukan dan memilukan. Nah, ternyata anehnya gini, ketika ditanya Islam mengatur pemerintahan politik, enggak. Banyak orang menolak, banyak orang memusuhi. Kan aneh. Padahal di kitab-kitabnya para fuqaha ini banyak banget, sangat jelas banget gitu kan, bahwa Islam ternyata punya sistem dalam mengatur politik, mengatur pemerintahan, ya birokrasi dan macam-macam itu, ya. Dan ini sebenarnya adalah ajaran Islam juga yang dulu kita kenal sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Yusufsin. Alhamdulillah, para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kami ketemu lagi silaturahmi dengan Ustadz Yusufsin. Kita mau omong-omong apa ini Ustadz Yusufsin? Ya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita terus memperhatikan ya persoalan umat ini sebagai bentuk aktualisasi dari apa yang diamanahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin alaysa minhum. Ustadz Yusufsin sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sudah berapa kali di Jakarta bertemu beliau, menyempatkan untuk bersama kita ini berbagi perspektif ya. Dan saya kira kalau kita bicara masalah realitas politik sekarang itu yang paling aktual adalah Ustadz soal Hasto Kristianto yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Saya sering kali menyampaikan ya dalam beberapa kesempatan diskusi, sebetulnya ajuan tersangkakan Hasto Kristianto itu udah lama. Sebagaimana yang disepil oleh Novel Baswedan sebagai mantan penyidik KPK. Tapi Novel Baswedan itu juga menjadi korban dari revisi Undang-Undang KPK. Karena tes wawasan kebangsaan sebagai substansi dari revisi Undang-Undang KPK yang merupakan bagian dari pelemahan KPK itu sesungguhnya adalah mekanisme untuk sterilisasi para penyidik potensial termasuk Bang Novel Baswedan itu, yang sebetulnya kalau kita bicara masalah keberadaan KPK dalam konteks pembahasan mengenai bagaimana sih komitmen pemerintah untuk serius melakukan pencegahan dan penegakan hukum pada apa yang disebut dengan extraordinary crime, korupsi ini ditunjukkan dari keberadaan KPK sebagaimana spirit reformasi kemarin lahirnya KPK yang konon pengakuannya Bu Mega sendiri itu KPK itu lahir dari dorongan Bu Mega sendiri. MK juga begitu, tetapi ternyata KPK membawa korban sekjennya sendiri, Hasto Kristianto, karena kemarin kan sebetulnya spirit lahirnya KPK itu adalah
leading sektor untuk menangani persoalan extraordinary crime korupsi sebagai persoalan besar. Sebenarnya persoalan besar negeri ini ya korupsi, bukan radikal bukan teroris. Korupsi itu karena nanti akan berkaitan dengan state crime, kriminalitas yang dilakukan oleh negara. Karena teman-teman LSM sendiri juga menyampaikan sebuah nomenklatur yang menurut saya menarik ya. Dan terakhir-terakhir ini kalau kita bicara masalah proyek strategis nasional PIK 2 itu ada lontaran yang menarik, istilah yang disampaikan Bang Marwan Batuara yang disebut dengan state and corporate crime. State and corporate crime ini disepil juga oleh Ustaz Bang Ahmad Kusnudin, sarjana hukum ya. Ada sebuah penjegalan melalui perundang-undangan atau produk legislasi. Kalau dalam konteks PSN PIK 2 itu adalah keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto untuk memberikan stempel kepada beberapa proyek strategi, kepada kegiatan swasta yang disestempel dengan proyek strategi nasional hingga kemudian memiliki privilege tertentu. Di antara privilege itu adalah tax amnesty dan tax holiday. Jadi kalau rakyat itu tax everyday, kalau oligarki itu dapat tax amnesty dan tax holiday. Saya ingin kembali lagi ke Hasto Kristianto itu. Kalau kita bicara masalah korupsi, penegakan korupsi, karena KPK itu kan sebenarnya kehadirannya sebagai lembaga yang bisa menutupi kelemahan di kejaksaan dan kepolisian Republik Indonesia dalam konteks korupsi. Tapi yang kita lihat justru kedua lembaga ini, terutama kepolisian Republik Indonesia, sisa dari Satgasus Merah Putihnya si Sambo, Verdi Sambo kan terkuak ya, ketika terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Verdi Sambo itu masih tersisa itu. Dibubarkan Satgasus Merah Putih, tapi belum diaudit. Karena audit terkait dengan Satgasus Merah Putih itu menyisakan persoalan seberapa bisa terkuaknya isu diantaranya infografis tentang konsorsium 303 itu. Yang itu domain pembahasannya mengenai judi online, narkoba, termasuk illegal mining ya, penambangan non ilegal. Nah, Ustadz Yusuf sendiri melihat seperti apa ini kalau kita bicara masalah penegakan hukum terhadap korupsi dengan latar intrik-intrik konflik di antara elit politik dan elit penguasa, di mana ada sebuah hubungan baik sebetulnya yang mesra antara PDIP dengan Jokowi, karena Jokowi itu adalah petugas partainya PDIP. Tapi sekarang dengan terbaru dipecatnya Jokowi secara resmi oleh Hasto Kristianto dan ditandatangani oleh Hasto Kristianto dan Bu Megawati sebagai ketua umum PDIP, justru ini benar-benar direalisasikan apa yang menjadi sinyalemennya Pak Jokowi, tunggu nanti. Nah, ternyata tunggu nantinya itu sekarang. Dan kita juga, publik sekarang lagi berspekulasi, Ustadz, apakah berhenti hanya pada case Hasto Kristianto? Karena kalau tadi menarik Bung Agung Sunuwardana itu, kalau menyelesaikan persoalan yang terkait dengan suap Harun Masiku-nya harus ditangkap itu. Begitu penyelesaian sementara yang dilakukan, karena ini nanti akan bisa menentukan dan menguak sampai kemudian seberapa jauh keterlibatan Megawati. Kalau mau menakar, men-challenge PDIP itu benar-benar sepenuhnya positioningnya itu sebagai oposan, tidak kemudian kadang tidak oposan, kadang oposan. Nah, ini kan realitas yang selalu terjadi dalam kultur politik yang ditunjukkan oleh parpol di negeri yang kemari Paro Jinawi ketentem wong Jawa jadi toto tentem Kartora Harjo lah. Apa iku istilahnya dengan potensi yang dimiliki yang kemari Paro Jinawi itu apa yang nggak ada di Indonesia itu kan luar biasa. Dan ternyata korupsi masih tersisa, tetapi ironisnya justru penegakan korupsinya itu juga masih dipertanyakan. Dan ini sangat ditentukan sebetulnya oleh Prabowo ke depan benar-benar independen di tengah bayang-bayang masih kuatnya
cawe-cawe dan dinasinya Joko Widodo yang sangat ditunjukkan kalau sepilnya Hasto Kristianto itu sendiri itu kuatnya pengendalian Joko Widodo kepada apa yang diistilahkan oleh bocor alus Tempo itu sebagai parcok. Partai Coklat. Nah, seperti apa nih? Parcok katanya. Bukan percok ya, tapi parcok ya. Ustadz Yususin, silakan bisa diberikan perspektifnya untuk melihat secara objektif realitas dan idealitas yang sekarang ini terjadi. Baik, terima kasih Ustaz Slamet. Masya Allah hari ini, oh ya Cak Slamet hari ini bisa biar selalu muda undang gitu kan di forum yang insya Allah penuh keberkahan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tak ini menarik banget. Iya. Nah, saya di kesempatan kali ini ya sangat senang sih sebenarnya diundang di forum ini ya, karena forum yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Amin, amin. Karena substansinya adalah dalam rangka untuk menasihati diri ini ya. Ad-dinu itu an-nasiha liman ya lillah wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Yeah. Ya, jadi agama itu nasihat kepada siapa? Ya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga kepada para penguasa muslim. Nah, kita ya sebagai muslim, terutama sebagai yang oleh masyarakat mungkin dijadikan panutan ya, menjadi tempat bertanya ya, sudah sewajarnya dan sudah seharusnya ya, kita termasuk orang yang juga harus membersamai masyarakat melakukan yang namanya al-amr bil ma'ruf di tengah-tengah umat seperti itu. Nah, termasuk apa yang kita lakukan ini sebenarnya bagian daripada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar yang harus dan wajib ditegakkan gitu kan, atau judul dalam bahasan para ulama dikatakan sebagai muhasabatul lil hukam, mengoreksi, mengevaluasi para penguasa ya. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, kalau saya melihat ya pertanyaan Cak Slamet tadi ya, sebagai orang yang konsen ya dalam agama, atau dalam hal ini maksudnya ya dianggap sebagai ulama atau tokoh ya, tokoh Islam. Seringkali kita kalau sebagai misalnya sebagai ahli ilmu atau sebagai ustadz, sebagai tokoh agama, selalu akan melihat itu pertama dari sisi ya ini sebagai efek daripada apa namanya ya, salawat ashgil yang dilantunkan sebagai bentuk doa. Salawat artinya doa kan, ya, yang dipanjatkan oleh masyarakat yang mungkin selama ini ya realitasnya benar-benar dibilang dizalimi, iya, mazlum, al-mazlumin. Dan dalam hadis dikatakan la yuraddu du'aul mazlumin, ya kan, termasuk salah satu au kama qala, jadi salah satu doa yang tidak akan ditolak itu adalah doanya orang-orang yang zalimi, ya kan. Nah, kalau kita melihat kezaliman yang dirasakan masyarakat sangat luar biasa, ya kan, mulai dari yang sekarang ya, pajak ini mungkin positif ini ya, akan dinaikkan Januari 2025, ya kan, yang tinggal menunggu beberapa hari gitu. 6 kan? hari ya, 6 hari. sejak sekarang tanggal ya kan? 25 Desember ya kan? Yang kenaikannya itu justru menurut perhitungan bukan 1%, ya 9% katanya kan gitu kan. Betul, dari 11 melompat 12. Tapi sebenarnya menurut perhitungan orang-orang kenaikan itu justru sebenarnya adalah kenaikan 9% katanya. 9%. Artinya kan berat ya, beban hidup yang sangat luar biasa. Di samping kita juga tahu bahwa hari ini benar-benar negeri kita ini sedang mengalami yang namanya deflasi, di mana harga-harga kalau kita lihat di mana-mana rata-rata turun, walaupun pas Nataru ini mungkin agak naik ya, terutama sembako gitu kan. Ya kan? Tetapi secara umum
mungkin orang melihat harga barang turun, harusnya kan belanja masyarakat tinggi. Ya. Tetapi ternyata ada penurunan yang sangat luar biasa. Daya beli ya. Iya, daya beli masyarakat sangat benar-benar turun. Kemarin ada data di Bank BRI kalau nggak salah itu ya, entah di Jatim atau di mana, yang katanya bukti bahwa penurunan kelas menengah itu, kelas menengah turun luar biasa itu dilihat dari KIRIS. KIRISnya benar-benar ada jomplang berapa juta, gitu kan, berapa juta user gitu kalau nggak salah ya, alam biasa. Nanti bisa dicek lagi. Dan ini menunjukkan bahwa benar-benar tentang apa penurunan kelas menengah, dan itu akan berefek luar biasa kepada perekonomian kita gitu kan. Ya, dan secara umum kita lihat bahwa benar-benar penurunan daya beli masyarakat benar-benar sangat benar-benar terjadi dan sangat besar gitu. Nah, di satu sisi di saat yang bersamaan justru penurunan ini ya diperberat dengan lahirnya kebijakan seperti pemungutan pajak yang sebenarnya ini akan memperburuk keadaan, kan gitu. Ya, itu dari sisi kezaliman, kalau saya katakan sebagai kezaliman, karena pungutan kepada rakyat ya, dan itu tanpa hak seperti itu pasti zalim. Dalam Islam memandangnya sebagai zalim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, jangan memakan harta di antara kalian secara batil, dan para ulama ya memasukkan kategori memakan harta secara batil itu seperti memungut pajak ya secara umum gitu kan. Dan ini jelas-jelas kezaliman. Nah, belum lagi ketidakadilan hukum yang dirasakan oleh masyarakat. Tadi sempat Cak Selamat juga singgung ya tadi kan. Kali ini masih kaitannya juga pajak. Misalnya ketidakadilan itu dirasakan ya ketika misalnya masyarakat dibebani dengan pajak PPN tadi yang tidak akan melihat siapapun gitu kan. Dan juga mungkin pajak-pajak yang lain ya kan. Tetapi di satu sisi kita melihat beberapa konglomerat ya, mereka ketiban durian runtuh kalau kita bilang ya, karena mereka dikasih tax amnesty, kemudian tax holiday dan macam-macam tadi ya kan. Dan beberapa privilege, kalau saya melihat misalnya apa yang lagi viral itu yang disampaikan oleh Anies ya, dalam desak Anies itu ketika beliau mengusulkan tentang memajaki orang 100 orang kaya itu setara dengan kekayaan 100 juta orang kurang lebih gitu kan. Nah, usulan beliau itu maksud saya ada hal yang menarik menurut saya dari apa yang disampaikan, bahwa ternyata privilege yang dinikmati oleh 100 orang kurang lebih yang terkaya itu ya kan, justru kekayaan mereka itu digandakan melalui privilege yang diberikan pemerintah. Nah, ini kan ketidakadilan namanya gitu kan. Jadi sedikit sebenarnya yang itu dihasilkan dari benar-benar adalah usaha perekonomian yang real yang dilakukan oleh mereka, tapi bisa cepat berganda kekayaan itu karena privilege yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Kayak lagunya Rhoma Irama ya, yang kaya semakin kaya, ya, miskin semakin ini miskin. Juga sebenarnya menguatkan dugaan saya sebelumnya. Memang sejak dahulu, mungkin rezim-rezim dahulu zamannya Soeharto dan seterusnya, mungkin ya para taipan-taipan, konglo itu mereka benar-benar berjaya, bisa menggandakan uangnya dan seterusnya. Itu mungkin karena privilege tadi yang memang yang kalau kita katakan ini ya kalau seorang yang rumah tangga itu apa namanya, selingkuh, perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha. Ya gitu kan. Nah, apalagi pengusahanya penguasa. Nah, makanya sekarang namanya oligarki. Ya kan? Penguasa jadi pengusaha, pengusaha jadi penguasa dan seterusnya. Nah, itu baru sekian ya, kecil mungkin kezaliman yang dirasakan oleh masyarakat. Sebenarnya banyak sekali ya kalau menurut saya. Jadi mulai tadi penetapan kebijakan pungutan ya pajak dan macam-macam, ketidakadilan hukum yang dirasakan oleh masyarakat gitu kan, dan juga privilege yang dibedakan antara masyarakat ya kan.
dan ini semua adalah kezaliman yang bagi kita sebenarnya kalau orang yang meyakini betul apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, ya. Jadi fattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, ya. Takutlah kalian kepada azab. Fitnah itu bisa dimaknai sebagai azab juga, kan? Cobaan dan macam-macam yang itu tidak hanya menimpa orang-orang yang pelaku saja, pelaku kezaliman, tetapi juga ya orang-orang yang lain, gitu. Nah, jangan sampai kan kezaliman dilakukan oleh segelintir orang kemudian ya berupa kebijakan, ini lebih tepatnya gitu ya. Kemudian hasil kebijakan buruk itu kemudian dirasakan oleh banyak orang. Nah, saya ingin sampaikan begini ya, Cak, ya, bahwa berbagai bentuk kezaliman yang dirasakan rakyat hari ini, ya kan, bagi kita para ustadz, para alim, para ulama, ya, melihat ini itu pasti akan berkonsekuensi, akan dipertanggungjawabkan, bisa di dunia, bisa di akhirat, ya kan. Makanya Allah mengatakan fattaqu fitnatan, takutlah kalian pada azab itu. Bisa Allah timpakan di dunia, bisa Allah timpakan di akhirat. Makanya, dan itu tidak hanya menimpa pelaku, bisa menimpa orang-orang yang lain. Makanya disitulah pentingnya kita ya terus mengevaluasi, memuhasabah, karena kezaliman itu tidak hanya menimpa mereka pelaku, tapi bisa kita juga merasakan, kan gitu kan. Misalnya kezaliman karena kebijakan tadi, ya kan. Makanya ya kenapa ini diperintahkan melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Nah, efek bagi kita ya melihat itu sebagai efek salawat ashgil, ya. Jadi wa ashghidadz zalimin bizzalimin, yang dimana orang-orang zalim, orang-orang mazlumin yang di masyarakat secara umum, gitu kan, mereka selalu melantunkan salawat ashgil, artinya berdoa ya semoga orang-orang zalim ya disebutkan juga dengan orang-orang zalim. Hari ini ya kalau kita melihat banyak komentar orang-orang, ya kayaknya efek nggak sholat ashgil. Ya itu satu sisi ya, maksud saya ingin bilang seperti itu ya. Tetapi kita mau coba untuk realistis lah gitu, ya, bahwa memang dalam sistem demokrasi politik cekal mencekal itu adalah sebuah urf ya, sebuah kebiasaan, sebuah tradisi. Tradisi politik demokrasi. Jadi inherent lah ya. Iya, ini bukan selalu melekat ya. Selalu melekat, bukan hal yang hal yang maksudnya kita katakan ini luar biasa ini. Apa yang sedang Allah siapkan untuk membuktikan ini atau membuktikan itu. Sebenarnya itu biasa aja. Ya, hal yang memang sudah menjadi tradisi dalam ya sebuah sistem demokrasi di mana politik cekal mencekal, politik saling sandra, ya itu sudah umum terjadi. Ya, dan itu adalah hal yang mungkin kalau kita bilang adab politik. Ya, kalau dalam Islam itu politik tidak beradab. Dan itu sudah menjadi karakter loh, ya. Memang bahwa demokrasi itu ada politiknya begitu. Ada politiknya seperti itu. Iya. Karena saya sebenarnya begini ya, Cak Slamet ya. Kalau memang semua partai politik itu menginginkan kebaikan bangsa, kebaikan rakyat, kenapa nggak dari dulu aja tuh orang-orang yang bersalah memang harus ditetapkan bersalah, ditegakkan, jangan nanti sekarang. Jadi saya itu cuma ingin bilang sama masyarakat jangan tertipu gitu loh. Betul. Karena di rezim ini misalnya banyak aksi-aksi penangkapan ini. Itu kan sebenarnya kewajiban mereka sebagai siapapun yang berkuasa harus menegakkan itu. Tanpa tedeng-aling, tanpa tedeng-aling, dan tidak perlu kita ini kehebatan fulan ini, rezim ini, ya kan? Tidak ada spesial gitu loh. Ya kan? Itu adalah kewajiban yang harus mereka lakukan, ya kan? Nah, itulah adab politik dalam demokrasi yang sebenarnya
sebenarnya hal yang sangat wajar sekali ya, sangat wajar sekali. Tetapi ya kita melihat sebagai rakyat ini adalah sangat memalukan dan memilukan. Kenapa? Mereka ribut sesama mereka mungkin akan win-win solution. Tetapi rakyat, apa yang didapati oleh rakyat? Enggak. Ya tadi Cak Slamet udah bilang kan, konsorsium 303 itu enggak selesai gitu, ya kan? Apalagi kemarin ya banyak sekali kasus-kasus besar yang tidak selesai akhirnya gitu kan, tidak selesai gitu. Nah jadi mungkin untuk kasus itu ya ini sih Cak tanggapan saya gitu. Ya, artinya memang ada kendala ya kalau kita bicara masalah penegakan hukum korupsi itu yang kendalanya itu justru terkait dengan keberadaan elit-elit penguasa dan elit-elit politiknya itu sendiri untuk saling sandera tadi. Dan Ustaz Yusufzin tadi menarik yang disampaikan para pemirsa. Beliau menyampaikan yang namanya demokrasi itu adab politiknya itu saling sandera. Saling sandera itu adalah latar dari sebuah proses penegakan. Nah kalau begitu Ustaz Yusufzin, seberapa jauh sebetulnya kalau kita bicara, dan ini kan banyak orang yang berspekulasi, dan sebetulnya kalau rakyat sendiri itu kan berpikirnya di mana sih masa depan kebijakan yang akan diambil oleh Prabowo Subianto yang melanjutkan kebijakannya Joko Widodo dengan latar tadi itu ya, dengan latar adanya relasi antara PDIP dengan Joko Widodo sendiri untuk saling saling sandera lah istilahnya begitulah. Rakyat sendiri kan kepentingannya sebetulnya adalah kepentingan hadirnya kebijakan yang benar-benar merealisasikan ketentraman, pelayanan kepada rakyat. Dan korupsi itu kan problem besar gitu loh, problem besar yang ada di negeri kita. Ini terkait dengan pengelolaan negara ini, benar-benar pengelolaan negara yang sepenuhnya bisa menghadirkan kesejahteraan rakyat karena penerimaan negaranya itu tidak dikorupsi kan begitu. Betul. Ya, betapa banyak korupsi, daftar inventarisir kasus-kasus korupsi itu yang masih belum bisa diselesaikan oleh KPK. Nah, seperti apa ini Ustaz Yusufzin melihat problemnya dan sekaligus melihat solusi, bukan hanya solusi yang sifatnya tambal sulam ya, tapi solusi yang benar-benar fundamental. Kalau kita mau menyelesaikan problem yang ada di negara kita terkait dengan pengelolaan negara yang ditunjukkan oleh penanganan, pencegahan dan penindakan atas korupsi ini. Baik, ini menarik ya Cak Slamet ya, bahwa saya kalau dibilang berani bertaruh, saya akan bertaruh bahwa ini akan berakhir dengan win-win solution. Ya, karena semua pihak yang melakukan politik saling sandera tadi, ya, semua pihak itu pada dasarnya memiliki celah dan memiliki sisi-sisi yang perlu ditambal sulam. Artinya, ya kan, semua itu kalau mau mau ditegakkan keadilan itu ya akan sulit karena semua punya celah. Gitu ya, ibarat maling teriak maling, kan gitu. Jadi ini saya mengingat apa yang disampaikan Pak Prabowo ya ketika lalu, jangan ada oposisi ya, walaupun dalam berbagai media disebutkan dipastikan mungkin PDIP tidak diterima dalam berkoalisi gitu kan, koalisi besar itu. Tetapi bukan berarti tidak terima dalam gerbong koalisi itu lantas kemudian mereka dianggap sebagai oposisi, benar-benar oposisi yang mungkin akan diserang terus gitu loh. Ya, mungkin itu tidak akan menarik karena konsentrasi dengan realitas ekonomi kita yang seperti ini, carut marut terus ini ya, itu tidak akan maksimal memperhatikan rakyat, dan rakyat pasti akan marah, mengundang kemarahan rakyat, kan gitu. Jadi saya melihat bahwa itu pasti akan reda juga nantinya, ya akan reda juga, ya kan.
dengan win-win solution gitu kan, sama-sama enak lah, kira-kira seperti itu, yang akhirnya kan rakyat akan kecewa. Nah, inilah sebenarnya wajah demokrasi, wajah politik pemerintahan ya yang dibangun atas asas demokrasi kapitalisme. Makanya sebenarnya, dan ini hanya akan berulang ya, dan seterusnya. Adapun pergantian rezim dalam 5 tahunan dan seterusnya itu hanya pergantian ya, kebijakan dalam komunikasi, dalam bersikap terhadap tadi ya, yang itu diperlihatkan dalam bentuk ada politik tadi yang kita maksud tadi. Bisa dipahami ya, Cak ya? Jadi kalau ditanya masa depannya seperti apa, ya saya ingin menyampaikan pada masyarakat bahwa kalau ingin kebaikan, ya, kesejahteraan, keadilan, keamanan, ya sebaiknya memang masyarakat itu benar-benar melihat alternatif yang ditawarkan oleh Islam seperti itu sebagai suatu sistem ya pemerintahan yang bukan hanya memberikan keadilan, menjamin kesejahteraan, ya, tetapi benar-benar sistem itu adalah perintah yang merupakan manifestasi daripada akidah kita sebagai umat Islam gitu loh. Jadi Islam ini kan kita pahami sebagai sempurna, paripurna ketika diturunkan surah Al-Maidah ayat 3 itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Ya, kita hafal ayat itu, kita tahu Islam sempurna paripurna, tapi selama ini umat Islam nggak tahu realitasnya gimana sempurna paripurna. Ya, padahal kalau kita lihat nih ya kita tanya masyarakat kita nih, sholat hukumnya apa? Wajib. Ajaran Islam bukan ajaran Islam. Puasa wajib. Ajaran Islam bukan ajaran Islam katanya. Haji wajib. Ajaran Islam bukan ajaran Islam katanya. Terus haram riba, iya haram. Ajaran Islam bukan ajaran Islam haram riba itu, ya kan? Sogok wajib haram dilakukan, ya haram. Ajaran Islam bukan ajaran Islam. Nah, dan seterusnya. Sebenarnya gini, kalau kita melihat kayak sholat, puasa, zakat dan seterusnya itu adalah ajaran Islam, ya, di kaitannya dengan ibadah makhluk, ya kan. Nah, maka perintah kayak kita jujur, husnuzon, berbaik sangka pada teman, pada siapapun gitu kan, menghormati tetangga, menghormati siapapun termasuk yang berbeda keyakinan, ya kan, tapi tanpa melanggar syariat yang dimaksud gitu kan. Kaitannya dengan hari ini banyak mungkin muslim yang mengucapkan selamat-selamatan gitu, Natal gitu kan, keluarga saya banyak non loh, ya kan, tapi ya karena saya memahami hukum jadi saya nggak mengucapkan. Bukan berarti saya nggak menghormati mereka misalnya kan gitu kan. Nah, ini yang mesti diluruskan juga, ya kan. Nah, ini adalah hukum ajaran Islam di bidang akhlak, ya kan, dan orang mungkin menerima itu kan gitu ya. Terus ada dalam ekonomi, ya, ada tadi dilarang yang namanya ya melakukan riba, dilarang melakukan yang namanya sogok, dilarang melakukan ihtikar, monopoli dan macam-macam. Nah, itu jelas perintahnya itu adalah ajaran Islam di bidang ekonomi dan juga sosial. Nah, ternyata anehnya gini, ketika ditanya Islam mengatur pemerintahan politik, enggak. Banyak orang menolak, banyak orang memusuhi. Kan aneh. Padahal di kitab-kitabnya para fuqaha ini banyak banget, sangat jelas banget gitu kan, bahwa Islam ternyata punya sistem dalam mengatur politik, mengatur pemerintahan, ya, birokrasi dan macam-macam itu, ya. Dan ini sebenarnya adalah ajaran Islam juga yang dulu kita kenal sebagai khilafah Islamiyah itu. Jadi ajaran Islam di bidang politik dan pemerintahan. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang masih nyinyir, mengkriminalisasi, memusuhi khilafah, ya sebenarnya sama saja orang itu kayak memusuhi, mengkriminalisasi sholat, ya, yang juga sama-sama adalah ajaran Islam. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ya ini adalah alternatif solusi, ya. Jadi alternatif solution yang mungkin masyarakat perlu lihat gitu loh,
ya. Kenapa saat ini kita lihat nih ada momen apa namanya kalau kita bilang momentum hijrah ya. Ramai-ramai, bukan cuma orang, perbankan aja hijrah tuh. Ada, walaupun cuma nama doang kan, mungkin ya. Ada namanya, pasar namanya. Oh iya, hijrah pasar. Ada namanya bank syariah, pegadaian syariah, apa syariah gitu kan. Nah ini sebenarnya bukan kebetulan. Iya. Ya, tetapi mereka benar-benar melihat ada perubahan sosial kemasyarakatan kita, ya. Dan itu juga ternyata bukan hanya apa kalau kita bilang angat-angatan apa? Iya. Ya, anget-anget ayam. Iya, tetapi itu benar-benar giro. Hari ini hijrah itu masih tetap eksis bahasanya ya menurut orang ya, maksudnya kebanyakan orang. Maksudnya suasana itu luar biasa makin eksis, gironya itu tumbuh. Bukan stagnan apalagi menurun, tapi tumbuh. Sekarang kita lihat orang kalau keluar rumah, perempuan misalnya, mau dia pemikirannya apapun, dia malu kalau nggak pakai kerudung atau hijab. Ya ini kan sudah bagaimana merubah persepsi publik ya terhadap Islam. Nah, harusnya umat Islam itu mulai melihat alternatif. Kalau yang tadi itu pasar saja berubah, misalnya ya dalam kegiatan berekonomi, perbankan melihat, karena masyarakat merubah sehingga kemudian ada pola-pola ekonomi yang harus dirubah. Ya kenapa politik nggak demikian? Masyarakat ini sebenarnya adalah penentu. Kalau memang ingin kebaikan, ya kesejahteraan, keadilan dan seterusnya, ya. Kalau masyarakat menuntut ke sana, saya rasa juga penguasa juga akan melihat, gitu kan? Militer juga akan melihat ini sebagai tuntutan masyarakat. Ibarat kalau pasar, ya kalau pelaku usaha nggak ngikutin pasar, ya tergerus bisnisnya, bisa hancur, ya kira-kira gitu ya. Nah, sama juga masyarakat ibaratnya nih, kalau udah melek politik, ya punya kesadaran namanya politik, artinya mereka hanya mau dihukumi dengan Islam, ya mau tidak mau juga militer, ahlul quwa, siapapun akan melihat, ya ini harus ngikutin pasar lah, kira-kira gitu, ikutin masyarakat. Nah, ini sebenarnya dorongan dari masyarakat ini yang sebenarnya perlu gitu loh ya. Masyarakat kalau ingin kebaikan tidak ada jalan lain sebenarnya. Ya, kita sudah mencoba sistem ini 79 tahun loh. Demokrasi kapitalisme ini dengan nama yang beda-beda, mungkin dari zaman Soekarno, Soeharto dan seterusnya kan. Ya, tapi kan substansinya sama saja kan seperti itu. Ya kan? Artinya kenapa kita nggak melihat bahwa Islam solution ini sebagai alternatif ya, apalagi sudah teruji loh. Ya kan? Kemarin menariknya itu kan yang saya katakan mungkin kita kaget juga gitu ya, tiba-tiba Pak Prabowo ya merasa bangga ya kali ya terhadap Turki Utsmani ya, atau Ottoman Empire ya, yang oleh orang Barat dalam kitab-kitab mereka ya, Ottoman Empire itu Kesultanan Utsmani disebut sebagai imperium, padahal nggak ada imperium dalam Islam ya, termasuk kerajaan juga nggak ada gitu kan, tetapi lebih tepatnya itu adalah khilafah. Nah, jadi itu naluriah menurut saya ya, apa yang disampaikan, apa yang disampaikan, diutarakan oleh Pak Prabowo berupa kebanggaan atau respect, atau ya intinya dia mengungkapkan kekaguman ya kan, kekaguman terhadap itu. Nah, apa yang dia kagumi itu sebenarnya itu adalah sistem Islam. Itu begitu karena sistem Islam gitu loh. Itu Turki Utsmani itu adalah khilafah Islamiyah gitu loh. Ya kan? Nah, itu baru segitu aja yang diketahui. Coba kalau masyarakat kita nih, politisi kita, Pak Presiden kita mengetahui lebih jauh tentang ya kehebatan daripada khilafah Islam, itu sangat luar biasa tuh. Bagaimana kemampuan khilafah Islam mengelola ekonomi. Jadi nggak akan kelimpungan kayak saat ini, cuma untuk mencari 3.000 triliun aja kesulitan tiap tahun. Ya kan? Dengan hitungan minimalis aja, hanya beberapa item pemasukan kita untuk skala Indonesia saja, sebenarnya kita mampu untuk mendapatkan 5.500-an. Ini merujuk pada Muhammad Ishaq ya.
salah seorang ekonom ya, yang itu menurut saya itu hitungan minimalis. Kalau mau kita mau real-realan, potensi kita luar biasa. Ya kalau cuma 20.000 triliun per tahun harusnya sangat mudah kita dapat, ya kan? 20.000 triliun, 10.000 triliun itu gampang sebenarnya, ya kan? Nah, ini luar biasa menurut saya gitu loh, ya. Jadi kalau apa yang menjadi kekaguman Pak Prabowo tentang Kesultanan Ottoman itu adalah khilafah sebenarnya gitu loh. Makanya kalau sampai saat ini masih banyak orang yang mencibir, mengkriminalisasi, memusuhi, ya, dan seterusnya terhadap khilafah, ya, itu tentu sangat-sangat disayangkan, tidak berdasar, tidak memiliki dasar ya untuk memusuhi, kecuali memang inat aja, pembangkangan aja, dan itu termasuk bentuk penistaan sebenarnya terhadap ajaran Islam, karena itu ajaran Islam sama kayak puasa, sholat yang juga adalah ajaran Islam. Gitu Cak Slamet. Jadi kalau mau dikulitin ini besar banget tuh gitu loh. Kalau kita mau kulitin kemampuan. Bisa sampai besok pagi tuh bahasa. Iya, sementara saya harus pulang, ini sudah mau jam 10 kan. Gitu, itu Cak. Luar biasa. Ya, ciri diskusi kita para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, realitasnya selalu bisa diindra dengan pendekatan yang sifatnya fundamental dan komprehensif, karena kita melihatnya bahwa itulah kujusi wa iradatul kulli. Jadi ini persoalan sebagian, tetapi menggambarkan sebagian itu sebagai cerminan dari persoalan sistemik yang ada di negeri kita, sampai ke persoalan Hasto saja. Iya. Betul. Karena Hasto ini kan satu pimpinan ya, elit politik yang telah mengantarkan Jokowi ini sebagai presiden 2 periode, bahkan rasa-rasanya kok tidak 2 periode. Ya. Realisasinya sebagaimana yang disampaikan oleh Jokowi sendiri, wacana mengenai 3 periode sangat dirasakan sekarang ya. Dan kalau melihat sikap Pak Prabowo sekarang juga lagi menunggu ya, Pak Prabowo juga merealisasikan kewenangan sebagaimana yang dilakukan oleh Joko Widodo ya. Betul. Dia tegas untuk bisa mengambil kebijakannya secara independen. Tapi rasanya memang kita masih belum menangkap ya, memang benar-benar apakah Pak Prabowo sepenuhnya bisa menggunakan political will-nya untuk bisa independen, keluar dari seluruh anasir-anasir yang mempengaruhi kebijakannya dia, baik Pak Jokowi maupun oligarki yang ada di baliknya dia, yang tercermin dari misalnya ketika Pak Prabowo sendiri menyampaikan ya, kampanye mengenai penanganan korupsi sendiri, misalnya memberikan amnesti terhadap koruptor, ya, itu. Asal dia mau mengembalikan duitnya kan, ya, gitu. Betul. Kemarin kita juga tadi diskusi soal RJ ya, Restoratif Justice. Yang menurut Prof. Sutik itu menyampaikan RJ itu tidak dalam konteks extraordinary crime, korupsi, menurut beliau sebagai pakar hukum dan masyarakat, tetapi itu untuk pidana yang lain, katanya begitu. Tapi kita masih belum bisa menangkap ya, apakah memang benar-benar korupsi ditegakkan. Apalagi kalau kita bicara masalah, kalau saya melihatnya Ustaz Yusufsin, Islam itu bukan alternatif solusi, tapi satu-satunya solusi. Karena tidak ada satu solusi pun kalau kita mencoba mereferensi apa sih sekarang itu tatanan nilai yang bisa dipakai sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan menuntaskan sepenuhnya persoalan korupsi sebagai persoalan fundamental. Saya jadi terus bisa ingat apa yang disampaikan Bang Dullah itu, sedikit tetapi menggambarkan wajah sebenarnya. Kalau mau serius menyelesaikan korupsi itu, memang Bang Dullah itu menyampaikan ya kita harus menjadikan pengelolaan sumber daya alam itu sebagai tumpuan. Gitu beliau, itu pasti akan korupsi. Nah, cuman persoalannya adalah, challenge-nya adalah seberapa political will presiden sebagai pimpinan tertinggi ini benar-benar bisa mengelola sumber daya alam itu secara mandiri, secara kedaulatan sepenuhnya begitu, di tengah kondisi di mana konsesi eksploitasi sumber daya alam itu sudah dibagi-bagi melalui pembagian
melalui pintu investasi ya, investasi swasta nasional maupun swasta asing. Di situ sebetulnya problemnya, dan akhirnya kan kita berpikir nggak mungkin ini kalau rejim mereferens kepada sistem nilai yang sekarang. Maksud saya sistem nilai itu sistem politik yang sekarang berjalan. Di antara sistem nilai pengelolaan negara itu yang fundamental saya kira sistem politik, karena politik itu nanti akan menjadi dasar bagaimana rancang bangun politik ekonomi, politik sosial budaya, politik pertahanan keamanan, politik hukumnya. Jadi sangat fundamental. Nah, pilihan sistem politik itu menjadi satu yang sangat menentukan gitu loh. Oleh karenanya tadi nyambung dengan penjelasan Ustaz Yusuf Sin, referensi sistem politik Islam yang kita menyebutnya sistem politik Islam apa sih sebetulnya diistilahkan dengan istilah yang lain ya, sampai Prof. Suteki mau menyebut apa sih sistem politik Islam itu kan, gitu. Nah, saya sebagai pembelajar politik yang pernah belajar ya minimal S1 S1 di program studi ilmu politik itu kan namanya makna, pengertian itu kan mesti equal dengan istilah yang merepresentasikan makna itu. Saya tidak menemukan padanan sistem politik Islam itu selain khilafah gitu loh. Karena penamaan itu pasti akan dia inherent atau menyatu dengan substansi dari penamaan itu. Maka khilafah itu adalah sebuah sistem politik atau pemerintahan Islam yang sama sekali berbeda dengan sistem politik yang lain kan begitu. Karena ada itu Ali Abdul Razik menyamakan antara sistem khilafah itu dengan sistem al-mulk misalnya untuk mendeskripsikan realitas penyimpangan karena kalau kita bicara masalah khilafah itu ya merujuknya khilafah ala minhajin nubuwah kan begitu. Karena kita ini diperintah untuk mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu rujukan termasuk mengelola negara, sistem pemerintahan itu. Kalau dinamika yang terjadi pada realitas sejarah ya kita bisa menakarnya dari sisi prinsip-prinsipnya kan begitu, prinsip-prinsip pemerintahannya. Nah, saya kira itu pemirsa yang penting untuk kita jadikan sebagai satu pembahasan bahwa realitas yang ada sekarang di tengah latar adanya intrik-intrik yang disebut oleh Ustadz Yusuf Sin ini adalah adabnya, adab politiknya demokrasi. Sistem sekuler yang radikal ini, sekuler radikal liberal ini pasti akan menghadirkan banyak kerusakan karena memang dari azas dan dari sisi substansinya saya menyebutnya cacat azas dan cacat substansi. Maka memang tidak akan pernah bisa menyelesaikan. Terakhir Ustaz Yusuf mungkin diberikan nasihat khusus ya kepada Pak Prabowo Subianto, meyakinkan kepada Pak Prabowo ini untuk benar-benar bisa memberikan ruang kepada kita ini ya. Bisa mempresentasikan lebih jauh konstruksi kebijakan seperti apa sih yang ideal, yang tidak terjebak kepada kepentingan vested interest elit-elit politik segelintir, elit penguasa segelintir, tapi ini benar-benar bisa menghadirkan solusi yang fundamental, komprehensif, karena kita ini tidak punya kepentingan apapun. Kita ini tidak ada persoalan terkait dengan mau Megawati, mau Jokowi, mau siapapun lah dengan urusan manusia. Tetapi kita ini sebetulnya kepentingannya adalah sebagaimana yang diamanahkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa kita ini diminta untuk wajib menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, salah satunya adalah muhasabah anil hukam, dan kita memperhatikan terus urusan kaum muslimin sebagai kewajiban yang telah diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kecuali Bang Hardi nanti tidak tahu ya nasibnya gimana dikelola akun akan YouTube yang pusing dia gimana ini masa depannya. Tapi harus diyakini nih Bang Hardi bahwa ini ar-rizqu biyadillahi wahda. Allahul ladzi razaqakum, kita bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, intan sallallahu yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi tidak perlu kita ragu ya.
Kita so must go on ini karena apapun yang terjadi pada seorang muslim, apapun yang terjadi pada seorang mukmin, tidak lain kecuali kebaikan, kebaikan, karena semuanya niat untuk mencari ridha Allah, limardatillah, dan ikhlas untuk melakukan amal itu demi untuk meraih kersane Gusti Allah, katanya orang Jawa itu. Silakan Ustaz diberikan nasihat ini. Terima kasih Cak Selamat. Ini menjadi closing statement saya, permisa dimanapun Anda berada. Jadi tentunya nasihat ini ya saya peruntukkan untuk diri kami ya secara pribadi, juga seluruh kaum muslimin dan juga para penguasa kita, yang semuanya kita ini adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai Abdullah atau ibadullah, sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan. Ya, karena peringatan itu, ya nasihat itu pasti bermanfaat. Sedikit banyaknya pasti ada manfaatnya. Mungkin ya yang pelaku-pelaku maksiat juga mungkin inat. Bisa jadi dia kemudian jadi bertobat, bisa saja. Atau ada yang melakukan kejahatan itu mungkin karena jahil, ya lalu dikasih peringatan, dia kemudian mempelajari, bermanfaat bagi dia, kemudian dia bertaubat. Bisa juga seperti itu. Jadi nanti kemudian ada efeknya, tidak ada efeknya, didengarkan, tidak didengarkan nasihat ini, ya ini sebatas kewajiban memberikan nasihat, sebatas itu gitu loh. Nah, di sini dan ini tidak akan bosan-bosan ya dilakukan. Jadi saya ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat kita bahwa ya yang harus dipahami oleh kita semua sebagai masyarakat, ya harusnya kita menyadari kita sebagai Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini Allah menciptakan kita, dan harusnya kita juga meyakini dan membenarkan dan mengakui, mau menerima bahwa Allah juga yang mengatur kita, gitu kan. Mengatur kita bukan hanya sholat doang, kemudian kita patuh biar sholatnya dibilang benar, diterima. Ya padahal ya kita meyakini bahwa Allah itu Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah, Rabb seluruh makhluknya. Al-Alamin itu makhluk. Ya, jadi pengatur makhluk yang bukan hanya memberikan rizki kepada kita, tetapi juga yang mengatur bagaimana rizki kita itu dibelanjakan seharusnya. Makanya ada larangan Allah Subhanahu wa taala, cara kalian mendapatkan memperoleh rizki itu gimana, setelah kalian dapatkan diolah, ditasarrufkan seperti apa, itu diatur. Nah, ini yang harusnya di sini ya kita sebagai manusia, sebagai muslim, kalau meyakini sebagai Abdullah, harusnya kita takut. Kita ya dalam segala hal harusnya kita ya mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam bernegara ini, dalam bermasyarakat ini. Kalau hari ini misalnya kita mendapati kehidupan kita sulit karena kebijakan terasa zalim kepada kita, dan memang kebijakan yang zalim karena bertentangan dengan syariat. Ya kan? Karena setiap kezaliman itu pasti menyengsarakan. Ya kan? Nah, itu semuanya bisa jadi memang karena kita gitu loh. Hari ini mungkin kita menjadi orang yang mendukung untuk menistakan ajaran Islam, termasuk menistakan ajaran khilafah itu, yang merupakan ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah untuk bagaimana mekanisme mengurus rakyat itu. Karena ini sentral loh. Berbagai urusan masyarakat itu justru dimanage dengan adanya pemerintahan Islam ini atau khilafah ini. Karena ketiadaan ini makanya yang hukum-hukum yang lain terbengkalai, bagaimana harta milik umum dikelola. Kalau bukan khilafah nggak akan bisa itu. Jadi politik will Bapak Prabowo saja yang mungkin ditunggu-tunggu masyarakat itu nggak akan mampu sebenarnya, nggak cukup gitu loh maksudnya. Sebaik-baik orang ya tetap dia akan dibatasi oleh sistem yang menjadi kendaraan dia gitu loh, ya kan? Ini yang saya katakan ya pesimis. Kalau saya dari dulu dikatakan pesimis atau optimis, nggak apa. Ya saya mengatakan pesimis karena ya tidak cukup politik will itu, karena dia harus ditopang dengan sistem yang menjadi kendaraan, ya bagaimana kebijakan itu dijalankan seperti itu, ya kan. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat ya, bahwa Islam ya adalah ajaran Islam, adalah ideologi yang jelas ya,
menurut saya ya bukan sebatas agama ritual ya Islam. Itu adalah sistem hidup, pandangan hidup, kaidah hidup ya, dan jalan hidup ya intinya ya di dunia dan akhirat ya kan. Nah, adapun untuk nasihat saya kepada Bapak Prabowo ya, beliau, saya mengapresiasi ya beberapa hal yang beliau dilakukan belakangan ini, terlebih kemarin pas saat di satu acara besar D8 itu yang beliau nampak menyatukan memberikan pidato yang luar biasa menurut saya gitu ya, menyuruh kepada penguasa muslim jangan berpecah. Nah, itu kan spirit Islam itu luar biasa untuk bersatu, walaupun bentuk persatuan seperti apa itu kan ini perlu ditelaah lebih jauh kan. Yang dia juga menyinggung bahwa ya stop Islamofobia ya, stop bahwa HAM itu tidak untuk muslim tapi ya bagi barat ya itu untuk mereka gitu loh ya kan. Nah, di sini saya melihat bahwa suruhan beliau dalam konteks itu bagus ya, menyuruh kepada persatuan. Tinggal ini harus didukung nih kebijakan Prabowo ini. Kalau benar-benar menghendaki persatuan, bahwa tidak ada persatuan itu kecuali dengan Islam. Ya kan? Selama bukan dengan Islam, umat Islam itu akan selalu terpecah ya, dan tidak akan bersatu. Misalnya adanya negara nation state ini sebenarnya sudah bentuk perpecahan sebenarnya. Ya, bentuk perpecahan. Dan kalau itu disadari, dan semoga disadari oleh Bapak Prabowo yang memang usianya tidak muda lagi ya, 73 tahun memimpin negara besar seperti Indonesia. Ya, berharap beliau benar-benar bisa mendermakan usaha, waktu, ya pikiran untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu dalam kondisi yang baik. Ya saya husnul khotimah ya, saya secara pribadi mendorong itu ya, semoga beliau jadi pejuang khilafah gitu loh. Menjadi orang yang benar-benar membela Islam dan kaum muslimin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Ustaz Yusuf Husin. Meski beliau malam-malam datang melalui sebuah perjalanan yang heroik. Kembali lagi. Kita doakan beliau tetap sehat, tetap semangat, amin, ya tetap ikhlas. Para pemirsa, demikian tadi perbincangan kita, dan seruan Pak Prabowo sudah dijawab bahwa esensi persatuan itu hanya bisa dilakukan dengan khilafah. Yang itu akan menyatukan seluruh negara bangsa itu terkonsolidasikan menjadi sebuah kekuatan politik internasional, kekuatan politik dunia. Hanya itu yang realistis bisa menyelesaikan persoalan sengkarut dunia muslim saat ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya para pemirsa, sekaligus juga para kru yang telah bertugas. Bukan para-para di balik layar ya, para-para ya, para kru yang bertugas. Semoga ini semuanya ditugaskan dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Jazakallahu khairan kepada Al-Mukarram Syaikhul Fadilah Ustaz Yusuf Husin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.